Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manah yang saya muliakan, syukur kepada Allah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga memasuki 10 terakhir yang sudah kita mulai saat ini. Kita masih melaksanakan ibadah Shaum Ramadan yang begitu nikmat dan indah. Bulan suci Ramadan merupakan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Ramadan bulan yang sangat indah dan luar biasa, karena para ulama telah memberikan nama-nama yang indah dengan Ramadan. Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Ghufran, ampunan dosa. Ramadan juga Syahrul Amal, bulannya kita beramal sebanyak-banyaknya. Ramadan Syahrul Mu'asad, bulan kasih sayang. Dan Ramadan bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, meskipun perintahnya puasa Ramadan, siam Ramadan, tetapi sesungguhnya dalam puasa kita ini hampir seluruh ibadah kita kerjakan. Dari tilawatil Qur'annya, dari zikirnya, salat sunnahnya, sedekahnya, silaturahmi dan i'tikaf dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an surat Maryam 5960 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tawash syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Kata Allah, maka datang setelah mereka para nabi-nabi, orang soleh, khalfun, generasi yang Allah katakan ghayya, generasi yang mendapat sesat. Kenapa? Pertama, adha'us shalah, mereka orang-orang yang melalaikan, bahkan meninggalkan sholat. Lalu yang kedua, kata Allah, wa tawash syahawat, mereka orang-orang yang mengikuti syahwat hawa nafsu. Maka Allah katakan Al-Quran, fasawfa yalqauna ghayya, maka niscaya mereka mendapatkan ghayyan. Ghayyun lawan rusdun, kesesatan, kehancuran, kebinasaan. Ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya dahulu kala setelah para nabi-nabi berdakwah, orang soleh muncul ke muka bumi, datang generasi yang ghayyun, yang hancur binasa. Apa sebabnya? Dua, kata Allah. Prinsipnya pertama, adha'us shalah, meninggalkan, lalaikan salat. Kedua, mengikuti hawa nafsu syahwat. Oleh karena hadirin, malam hari ini izinkan saya untuk mengajak kita bersama-sama. Berdasarkan Maryam 59, Allah mengatakan kalau kita ingin menjadi umat yang selamat, umat yang Allah rahmati, paling tidak ada dua pokok yang kita kembangkan. Yang pertama adalah menegakkan sholat.
Ramadan bulan ibadah, Ramadan bulan amal. Salah satunya adalah menegakkan sholat, termasuk sholat sunat-sunatnya, tarawihnya, witir dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, sholat merupakan imaduddin, tiang agama. Oleh karenanya kalau bangsa generasi kita orang meninggalkan sholat, maka hancurlah agamanya. Sholat merupakan ibadah yang sangat privat dengan Allah. Mi'rajul mu'min, merupakan mi'raj, naiknya seorang mukmin menghadap Allah, meninggalkan segala hiburan dunia. As-salah ma'dilul musafat, salat merupakan tempat membersihkan jiwa hati kita. Oleh karena hadirin, Ramadan ini salah satu ibadah yang anjurkan adalah memperbanyak sholat sunat, termasuk tarawihnya, witir, qiyamul lail dan sebagainya kita lakukan. Termasuk akhir Ramadan ini, Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad masuk ke Ramadan pertama ahyal lailah, menghidupkan 10 terakhir Ramadan. Kedua wa aiqadha ahlah, mengajak keluarganya bangun 10 Ramadan terakhir. Ketiga wasyadzal mi'zar, kencangkan ikat pinggang, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam bangunlah, kata Allah, ya Rasulullah Muhammad, qiyamul lail, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah tempat kalian, kamu ada tempat yang terpuji. Qumil laila illa qalila, bangun tengah malam setengah dan seterusnya. Inna nasyatal asyarat an waqila, bangun tengah malam adalah bangun qiyamul lail saat yang paling indah yang menghujam ke hati kita. Oleh karena hadirin, mari kita ajak keluarga kita, remaja kita, pemuda kita, ibu-ibu basma untuk qiyamul lail malam ini dan seterusnya dalam rangka menggapai kemuliaan. Karena salat ibadah yang paling indah, paling lengkap. Coba perhatikan hadirin, dalam semua ibadah ada gerakannya dari qiyam, berdiri, ruku dan sujud, merupakan bentuk alif, dal dan mim Adam, kembali seperti manusia yang sejati Nabi Adam. Dalam salat ada bacaan Al-Quran, Fatihah dan surah, ada kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ada tahiyat kepada Allah, at-tahiyatul mubarakat wa thayyibatu lillah, kepada Allah. Ada salam kepada Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada salam buat kita bersama-sama, assalamu alayna wa ala bisolin dan seterusnya. Hadirin, ada doa kita kepada Allah minimal antara 2 sujud. Rabbik firri warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Lengkap salat, hadirin, ibadah yang paling indah. Oleh karenanya yang pertama, umat Islam akan menjadi mulia, akan selamat kalau menegakkan salat di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan seorang pakar mengatakan, kalau umat Islam sudah mampu melaksanakan subuh seperti Jumat, maka Islam akan menjadi umat yang disegani. Kapan terjadi? Ramadanlah momentumnya, ketika subuh seperti hari Jumat, begitu banyak salat. Kenapa? Mereka puasa dan sahur. Hadirin yang berbahagia, kita mendengar ada berita negara Qatar, salah satu negara Timur Tengah, termasuk negara yang paling maju dan modern, luar biasa. Rakyatnya makmur, negaranya bagus. Kenapa? Mereka melaksanakan ajaran Allah dengan konsekuen. Salah satunya sholat subuhnya sama dengan Jumat siang. Maka hadirin yang pertama, Allah mengatakan Ramadan momentum, mari sama-sama kita lazimkan sholat sunnah sampai yang wajib untuk menggapai ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Allah, umat akan hancur watabus syahwat, mengikuti syahwat nafsu.
termasuk hawa nafsu, termasuk dosa ammaratum bisu, yaitu dorongan yang mengajak keburukan. Di mana setiap manusia Allah berikan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setiap manusia ada takwa, bibit baiknya, ada fujurnya. Maka fujur inilah kata Allah dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang bersihkan nafsu amarah buruknya. Apa itu kata ulama? Mengandung 3 prinsip, 3 simbol. Pertama, nafsul bahamiyah, kebinatangan, makan, minum dan pergaulan seks. Kedua, nafsu sabuiyah, dorongan nafsu binatang buas, ingin menerka, memakan sesamanya. Ketiga, nafsu syaitoniyah, nafsu yang licik, yang jahat, menyesatkan saudara-saudara yang lain. Kita luruskan nafsu kita dalam rangka apa? Dengan puasa Ramadan. Puasa menahan lapar haus, di samping menahan jiwa kita, merupakan cara yang paling baik menundukkan nafsu kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, 10 terakhir mari kita mengajak saudara kita, sebagian ada yang pulang kampung, yang akan mudik, banyak pikiran sudah fokus ke kampung dan sebagainya. Kita sarankan sekali lagi, jangan pikirkan untuk lebaran sebagai, pikiran fokus ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah sudah berjanji, orang-orang yang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, sampai takwa dengan puasanya, Allah sudah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa yu'dhim lahu ajra. Allah mengatakan 4 janji Allah. Pertama, kalau takwa kepada Allah, sampai takwa kepada Allah, sebentar lagi kita puasa Ramadan, maka Allah beliau Allah jalan keluar dari segala masalah hidupnya, yang PHK, yang jodoh supaya Allah mudahkan. Kedua, Allah berikan yusron, kemudahan urusannya. Ketiga, rezeki diberikan tanpa perhitungan. Keempat, dilipat gandakan pahalanya. Hadirin, 10 terakhir ini momentum yang sangat penting. Kita seperti orang yang naik mengambil buah yang sangat ram di atas pohon yang tinggi, angin semakin kencang, godaan semakin banyak. Jangan lupa, peganglah teguh kepada agama kita, fokus kepada buah takwa kepada Allah. Maka dengan demikian kita fokus kepada hati, bukan kepada nafsu. Hati kita perhatikan hadirin, jangan sampai lengah Ramadan terakhir ini, karena godaan yang cukup banyak, godaan dunia dan sebagainya. Kita perhatikan, fokus ibadah tingkatkan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan janji Allah, termasuk kita orang-orang berhasil menjadi orang muttaqin yang Allah mudahkan urusannya, diberikan rezeki lancar, amin ya rabbal alamin. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.